dukungan manajemen yang paling besar. Kalau kita bagi 77.000 dari 52 triliun, itu jatuhnya kurang lebih 56 juta. Average ya, bisa ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kalau average, indeksnya satu pegawai itu 56 juta. Apa nggak bisa dilakukan efisiensi yang besar ini? Kalau bisa lakukan efisiensi, ini akan tentunya akan menambal kekuatan daripada APBN ini. APBN kita ini ruang fiskalnya tidak terlalu besar lagi, karena sudah ada yang harus digunakan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah 20% anggaran pendidikan, Pak Menteri. Tahun 2025 ini 724 triliun, tapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Itu saya angkat, Pak Menteri, 91 triliun untuk 64 juta siswa dasar, menengah, dan tinggi. 101 triliun untuk kedinasan, hanya untuk 13.000 orang. Ini tugas Pak Menteri sekarang, menjalankan amanat konstitusi pasal 31, di mana 20% itu untuk pendidikan, bukan untuk kedinasan, dan itu sudah dikuatkan dengan MK, sudah dikuatkan dengan PP nomor 18 tahun 2022 di pasal 80. Nah, saya berharap potret pendidikan kita di tahun 2026 ini Pak Menteri bisa lakukan perubahan, masih ada waktu. Kalau Pak Menteri usulan pendidikan aja nggak bisa melakukan perubahan, saya tidak melihat dia punya kemampuan untuk membuat 6-7%. Hal yang sudah diamanatkan oleh konstitusi saja tidak dilaksanakan. Potret pendidikan kita ini sangat menyedihkan. Kalau bisa Pak Menteri jalan-jalan deh, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ke dapil saya kejauhan, ke Banten aja, masuk Lebak, masuk sana, lihat aja sekolahnya. Nah ini kalau bisa kekuatan APBN kita itu yang bisa perbaiki itu pendidikan. Kalau ini tidak dirapikan, saya akan teriak terus, Pak Menteri. Selama saya masih di Komisi 11, pendidikan ini saya akan teriakin terus. Karena ini kita mempersiapkan Indonesia emas. Pak Menteri tahu anak-anak yang harus sekolah pada saat ini, yang tidak sekolah itu 24%, karena tidak punya kemampuan. Tamatan SD hanya 22%. Yang S1 sampai S3 itu cuma 4,87%. Sisanya tamatan SMK, SMP, dan SMA. Kita mau harapin apa? Mau harapin bonus ekonomi. Dan saya berharap kita bicara di sini soal asumsi makro dan segala macam, APBN itu kualitasnya yang kita inginkan. Kalau angka-angka rakyat tidak pusing, mau pertumbuhan 6% kayak, 7% kayak, 8% kayak. Tapi kalau kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu tidak terasa, nggak ada gunanya kita. Kan kita tidak bisa tutup mata di sebelah rumah kita, tetangga kita, di dekat kampung-kampung itu. Orang pengangguran, orang miskin masih terlalu banyak. Jadi kalau bisa programnya itu menohok untuk mengangkat kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Itu baru APBN yang berkualitas. Bukan APBN yang kuantitas. Hanya pertumbuhan 5, kemiskinan sekian. Nggak perlu, kita perlu sesuatu yang langsung berdampak. Dan ini yang menurut hemat saya ada di hatinya Pak Prabowo. Dia mau rakyatnya sejahtera. Jadi saya harap Pak Menteri dengan you baru duduk sekarang hari kedua Pak, ketiga ya. Hari pertama ini. Buatlah kejutan. Dan jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun, Pak.
Selama saya di Komisi 11 dengarnya yang ginian mulu. 25 tahun. Gitu. Jadi kalau bisa rapat-rapat berikut itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah pakai baca-baca begitu kan, Pak Menteri kan PhD. Kasih ini outline-nya, jelasin aja supaya lebih enak masuk di otak kita. Nggak perlu baca-baca yang kayak tadi gitu. Kita baru dapat data ini sekarang, Pak. Iya, kan siwanya, Pak. Bagaimana kita mau mendalami ini? Singkat tapi jelas kontennya. Robah, nggak perlu, Pak. Kalau kebiasaan yang lama model baca-baca gitu, robah. Kita akan jauh lebih senang gitu loh, Pak. Walaupun rapat 1 jam, tapi kalau masuk di otak kita lebih enak daripada rapat berjam-jam nggak ada yang dimasuk di sini. Jadi buatlah kebijakan yang out of the box. Ini contoh aja, Pak ya. Waktu almarhum Rizal Ramli, Menko Perekonomian, dia pernah membuat satu pemikiran asset backed securities terhadap kekayaan kita. Dan menurut hemat saya itu bisa dilakukan. Kita membuat sekuritisasi terhadap aset kita dapat uang sekarang di depan, baru kita lunaskan itu pinjaman-pinjaman supaya APBN-nya ini agak ringan. Kalau cuma ngandalin general